Dan memperhatikan kanjeng Nabi SAW termasuk adab seorang anak kepada orang tua. Ngerti sunnah Rasulullah. Termasuk nikah. Waduh setengah daripada hidup, kenapa akan mempunyai hidup lagi, mempunyai anak keturunan. Kalau Rasul dikatakan Nabi sampai Nabi tinggalkan kepada kita, taraktu fikum mustaqalain Al-Quran wa itrati ahlu baiti. Perhatikan keturunan. Amal-amal itu tabungan celengan amal nanti sampai ke zaman, sampai akhir nanti kiamat. Gak punya keturunan, ya gak apa-apa, yang penting amal cukup. Nah, gak usah bingung hidup. Umat Nabi Muhammad spesial. Mahram terus dikatakan. Ada yang haram. Ada yang haram untuk dinikah. Ya, daripada saudara ibu, saudara ayah. Terus sampai Nabi Allah Adam Siti Hawa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di bulan Syawal, pertengahan Syawal. Allah masih memberikan kita rezeki hidup, masih diberi sehat, panjang umur. Ramadan ya selesai, kita bermusafahat di bulan Syawal. Allah masih memberikan segala rahmat, maghfirah insyaallah, ampunan atas salah dan dosa kita sebagai anak, sebagai orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hidup. Allah masih memberikan rasa syukur, Allah masih memberikan hidayah, petunjuk insyaallah selalu, amin. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kita berharap melihat wajhur Rasul, wajah Kanjeng Nabi. Kita berharap mendapatkan ridha Rasulullah, ridha Kanjeng Nabi. Kita berharap ke Firdausil A'la, surga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyaknya kesalahan kita butuh syafaat Rasulullah, dan kita berharap mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, membawa agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ridha kepada kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang kepada kita, amin. Allahumma amin. Yang pertama, al-fakir hormati Ki Sarifuddin Mansur, Mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Mang Anda, Kang Farid, mudah-mudahan digabul hajat, sehat afiah badan, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua jamaah majelis Baitur Rahman, mudah-mudahan mendapatkan ilmu manfaat, mendapatkan berkah ta'ah kepada guru, kepada orang tua, mendapat ridha Allah, dekat ke Kanjeng Nabi SAW, mendapat ampunan, maghfirah, hidayah, petunjuk Allah, sehat afiah badan, digabul hajat, dipanjangkan umur, amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adab bil ummi, adab seorang anak kepada ibu, kepada orang tua. Dia mengandung orang tua ini selama 9 bulan dikandung, biasanya 9 bulan. Habib dulu dikandung hampir 11 bulan. Katanya nih orang kalau dikandung lebih dari aturan itu dia lebih taat ke orang tua. Nah, dicerita seperti itu. Kelamaan di perut. Nah, adab, bagaimana kerama, bagaimana budi pekerti baik seorang itu di hadapan Allah, bagaimana salat, bagaimana ita' zakah, bagaimana ia mengeluarkan zakat, gak bakhil.
Tazkiyatun nafas, bagaimana orang ini ngerti menjaga diri dari perbuatan kotor yang sifatnya batin ataupun yang zahir, yang enggak kelihatan atau yang kelihatan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ridha kepada seseorang ini setelah mendapat ridha orang itu akan orang tua, terutama al-ummi, terutama ibu. Terus dilahirkan. Waktu ngandung seorang tua itu wahnan alal wahnin dikatakan. Dia kalau sakit nih, bayi itu sakit yang dalam perut kandungan seorang ibu. Luar biasa. Allah sampai katakan suhtullah fi suhtil walidain. Andai kata murka Allah, kenapa? Di antara sebab karena murka orang tua, dan sebab seorang mendapatkan al-jannah, surga cepat, tol langsung, ibarat itu karena ridhonya orang tua, birrul walidain, terutama ibu. Nabi SAW dikandung 9 bulan Rasulullah fi Rajab awal itu, terus lahir Rabi'il awal Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi usia 6 tahun ditinggal wafat Sayyidah Aminah bintu Wahab, ibunda Rasul radhiyallahu anha. Dikatakan nasab, punya keturunan, dia seorang yang dari anaknya dikandung. Orang kalau sampai lupa diri ini kesetanan. Kalau sampai seorang anak lupa diri dia dikandung ibunya, wah ini orang durhaka. Ukudul walidain, ukut dia orang ini durhaka kepada orang tua. Hanya lupa dikandung. Ini mal'un. Bahkan mendapatkan azab di dunia. Orang dilaknat belum tentu diazab di dunia, tapi khusus kepada adab ke orang tua ini mendapatkan azab di dunia. Luar biasa. Bagaimana menjaga akhlak supaya orang tua ini melihat kita sebagai anak. Nabi SAW, Rasulullah suri tauladan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Bagaimana Allah hati kepada kita, cinta kepada kita seperti Allah mencintai kanjeng Nabi SAW. Jadi luar biasa Nabi Muhammad. Dikatakan ketika Rasulullah SAW ini tufa, wafat Rasulullah, Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul SAW mengatakan kepada Anas bin Malik, khadim Rasul. Anas bin Malik ini pelayan Rasulullah. Ibnu Mas'ud juga. Dua sahabat yang dikatakan ahlul bait Rasul. Sampai dikatakan keluarga Nabi karena serumah sama Nabi Muhammad. Anas bin Malik dan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Ini yang dikatakan Abdullah. Ini ada 4 di zaman Rasulullah. Ini yang ma'ruf dikenal. Di antaranya bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Naam. Ketika itu Sayyidah Fatimah mengatakan kepada Anas bin Malik, wahai Anas, bagaimana kau akan menutupi wajah Rasulullah SAW dengan tanah itu ketika Nabi dimakamkan? Itu adab seorang mar'atun salihah abidat Sayyidah Fatimah binti Rasul. Ini perempuan luar biasa. Sayyidah Fatimah Zahra yang dididik Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berkumpul dengan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali juga suami Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul radhiyallahu anha. Jadi bagaimana kita melihat kebaikan itu? Seorang akan mendapatkan birrul walidain, akan melihat seorang tua ini seperti apa di saat nanti dia akan menikah. Dia akan berumah tangga. Dia akan menjadi seorang tua, akan mengandung seperti yang dikerjakan orang tuanya 9 bulan dalam mengandung seorang anak itu. Dikatakan Rasulullah, kama tadinu tudan. Andai kata seorang anak dia bagha, dia durhaka, uqudul walidain, kepada orang tuanya dia durhaka, akan dia punya anak durhaka kepada dia, naudzubillah min dzalik. Itu sunatullah. Seperti itu yang Allah tentukan. Andai kata seorang melakukan amal seperti ini, yarah, akan mendapatkan perbuatannya seorang itu. Nabi SAW, Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita memandang orang tua dengan hormat kepadanya. Wala bi'uf, dikatakan gak boleh kita membantah apa yang diperintahkannya, terutama ibu.
Jadi seorang anak, bagaimana seorang arijal, anak laki-laki, seorang laki-laki, anisa anak perempuan, dia menikah seorang laki-laki ini untuk orang tuanya, hidupnya untuk orang tuanya, matinya untuk orang tuanya setelah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa seorang rijal, seorang laki-laki ini. Bagaimana sebagai seorang perempuan, dia taat kepada suaminya, dia cinta kepada suaminya. Kenapa? Karena nggak halal pernikahan tanpa hub, tanpa cinta. Hati-hati. Usaha bagaimana cara? Kenapa? Andai kata firak, andai kata cerai, Allah laknat. Resiko. Jadi kalau orang menikah, dia nggak boleh cerai, kecuali mati. Nggak ada muasal seorang itu menikah terus dia cerai, nggak ada. Ini orang kurang sehat. Nikah itu sampai mati, sakinah, mawaddah, warahmah. Dikatakan mendapatkan kasih sayang Allah, al-jannah, surga. Orang soleh, punya keturunan soleh. Ini dikatakan rahmah Allah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Dia punya cinta seorang itu. Di antara membahagiakan orang tua, menyenangkan orang tua, menikah. Kalau Rasul dikatakan Nabi, an-nikahu sunnati. Man taraka sunnati falaysa minni. Nikah sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan salah-salah nikah. Karena yang kita bawa pernikahan ini untuk orang tua. Hadiah, pemberian. Yang apa? Hak seorang anak, semua haknya orang tua. Apa yang kita hidup, kita akan, kalau perlu disuruh mati, mati. Andai kata orang tua menyuruh kita untuk mati. Nah, karena apa? Karena dikatakan seperti itu Allah ridha memandang kebajikan itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha kepada seorang rijal, seorang laki-laki itu setelah dia taat, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Naam. Itu bahaya. Kalau seorang anak durhaka kepada nasab, bahaya. Ini anak bapaknya, fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Ada banan, ada banat. Ada seorang anak laki-laki, ada banat, seorang perempuan. Itu ibn anak. Terus menikahlah, punya keturunan, bisa ngedidik anak seorang laki-laki itu. Madrasatul ula, seorang istri yang mendidik si anak. Oh, ini penting. Mengikat hubungan sakinah. Yang dikatakan orang akan menemukan kebajikan, mawaddah, cinta. Terus secara terus-terusan seorang akan tumbuh cinta. Dan hukumnya apa? Sunnah, wajib. Karena menikah ini perintah Allah. Seorang menikah untuk dikatakan ia sampai mati. Itu cerai dia mati. Begitu mati ini suami pesan ke istri, jangan menikah lagi. Ya kalau nggak pesan dia boleh nikah lagi perempuan. Naam. Tapi Habib umur siapa segala macam. Itu diperhatikan bab nikah. Harus ngerti tentang perkara rumah tangga. Jadi saking bagaimana seorang tua diperhatikan di rumah itu. Keramat. Meminta doa kepada orang tua yang dikatakan ngalahin 1000 wali. Doa seorang tua. Gak usah dilagu-laguin. Gak boleh syair-syairan. Keramat ibu. Bukan. Al-Zahiriyah. Nabi Muhammad SAW ini zahir. Islam ini ad-dinul haq. Agama yang gak ada apa syak keraguan. Syair ini apa? Nyanyian ini apa? Yasin. Galbuhul Quran. Itu zahir. Kalau Rasul Nabi yang mengatakan surah Yasin. Gak bisa dia baca Al-Quran 30 juz. Baca surah Yasin. Gak bisa dia baca Yasin. Umul kitab suratul Fatihah. Luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memperhatikan kanjeng Nabi SAW termasuk adab seorang anak kepada orang tua. Ngerti sunnah Rasulullah. Termasuk nikah. Waduh setengah. Daripada hidup, kenapa? Akan mempunyai hidup lagi. Mempunyai anak keturunan. Kalau Rasul dikatakan Nabi sampai Nabi tinggalkan kepada kita. Taraktu fikum mutsaqalain. Al-Quran wa itrati ahlu baiti. Perhatikan keturunan. Amal-amal itu tabungan, celengan. Amal nanti sampai ke zaman, sampai akhir nanti kiamat. Gak punya keturunan, ya gak apa-apa. Yang penting amal cukup. Nah, gak usah bingung hidup. Umat Nabi Muhammad spesial. Mahram terus dikatakan. Ada yang haram. Ada yang haram untuk dinikah. Ya, daripada saudara ibu, saudara ayah. Terus sampai Nabi Allah Adam, Siti Hawa alaihissalam. Jadi dikatakan seorang ini akan hidup, akan mati. Karena pertama dia hidup di rahim
dikandung seorang ibu yang ngandung seorang anak itu, wahnan alal wahnin dikatakan. Terus dia lahir, terus dia akdatun nikah, terus akan menikah seorang itu. Nikah wajib. Kalau perkara sunnah nggak usah diceritakan, nggak apa-apa, nggak dosa kita. Tapi kalau wajib harus menikah. Karena dikatakan seperti itu yang Allah Subhanahu wa taala tata manusia annas, manusia untuk menemukan fitrah di Syawal, untuk mengerti apa hakikatnya hidup, untuk mengerti bagaimana selamat di dunia, di akhirat, bawa amal selamat di dunia. Wah, luar biasa nikah. Menyenangkan orang tua, menjaga aib, hati-hati aib ini hati-hati. Seorang suami kepada istri. Jadi istri ini luar biasa. Istri ini memang agak susah, karena yang gampang laki-laki, udah selesai. Jadi kalau orang mikir bagaimana, dia nggak siap hidup. Ad-dunya mal'unatan kala Rasul. Hidup ini seorang laki-laki ngerti bahwa hidup di dunia ini susah, dilaknat dunia. Kecuali kita pakai kain sarung, pakai peci, baju koko, terus pakai sajadah, itu salat, kerjakan salat, itu yang nggak dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Tempat-tempat seperti itu yang baik. Haram seorang di tempat-tempat seperti itu dia burukkan diri. Naam. Ada seorang alim nyenengin orang tua, seorang ini membawa ilmu. Doa waladun saleh, terus dia bawa ilmu yang manfaat, terus dia mendoakan seorang tua. Ini anak yang baran, yang taat kepada orang tua. Wah, hadza jahil anak ini. Walaupun kau bukan seorang anak kecil, kau seorang tua, tapi kau jahil. Wah, ini bahaya. Apalagi alim, orang berilmu tapi jahil. Nah, itu bahaya. Berarti bagaimana? Bagaimana kita mendekat kepada al-khairiyah, kebaikan. Bagaimana kita berkumpul di tempat-tempat yang baik seperti Majelis Baitur Rahman seperti ini. Untuk mendapatkan fadilatus sunnah an-Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hidup untuk mikirin Nabi Muhammad. Kita hidup ini berdasarkan ilmu Nabi Muhammad. Kita ngerti apa alif sampai itu sin. Surah An-Nas 30 juz Al-Quran ini bi anna Muhammadan, karena kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerti bagaimana melihat memuliakan seorang tua. Begitu dikatakan ini ketaatan, birrul walidain, berbakti kepada orang tua ini dengan menunjukkan baik, menjadi seorang ihsan yang baik, sehingga Allah beri mudah selama hidup di dunia karena taatnya seorang anak itu kepada orang tuanya. Nah, Habib sampai ada karangan kitab, Habib mengarang kitab ada bil ummi, begitu. Jadi orang tua ini luar biasa. Bagaimana kita ngelihat orang tua supaya Allah ridha kepada kita. Jadi bukan untuk orang tua, bukan. Rabbighfirli warhamni, meminta ampunan. Rabbighfirli wali walidayya. Loh, kenapa tidak meminta ampunan kepadaku, kepada orang tua? Untuk orang tua, bukan. Ini adab. Sesuatu yang lebih daripada ilmu. Maka orang kalau alim dia jahil, hati-hati. Wah, ini ngambil ilmunya doang Habib, kita nggak ngambil orangnya. Ini orang kurang sehat. Di situ nggak bisa dipakai undur makala wala tandur mangal, nggak bisa dipakai. Orang yang dikatakan sesuatu rasikha bil ilm, itu yang dikatakan Kiai Sarif, masya Allah, seneng. Itu kitab Habib waktu mondok dulu nggak ngerti, nggak pernah lah harfan lah kitaban, nggak ada satupun ilmu, satupun kitab Habib diajarin guru. Ya, tapi Habib dapat nadratan wa adaban. Tapi Habib diajarkan sama guru, dipandang sama guru, diajarkan adab sama guru. Nah, itu seperti itu. Jadi orang akan menjadi baik di mata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nadrah, pandangan seorang tua kepada kita anak. Orang nggak akan pernah senang dunia selama dia nggak nyenangkan orang tuanya. Masya Allah. Orang kufur nikmah, wah ini kebangetan, kelewat kepada dirinya sendiri sampai kepada orang tua. Itu adab, diperhatikan benar-benar. Jangan pernah nunduk kepada orang tua, tapi rahmat, hormat kepada orang tua, senang kepada orang tua. Bawa orang tua ini, pikul orang tua itu, senengkan orang tua ini. Lah ini waladun saleh baran. Ini anak yang dilihat Allah Subhanahu wa taala dan dia taat kepada Allah.
Sampai kitab Al-Quran akan melihat seorang hadza walad, seorang anak ini akan ditolong Quran, akan dijaga, Masya Allah. Orang yang memandang dengan pandangan yang Allah ridha, yang mendengar dengan apa yang dia dengar yang Allah ridha, kuntu lahu sam'ahu, Allah katakan Allah akan menjadi pendengaran seorang hamba ini. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Ihya Ulumuddin, Abu Hamid Imam Ghazali yang mengatakan Allah melihat kepada hati. Hati ini apa? Hati ini bentuk daripada jasad dan rohani kita. Jadi kita ini dari mana kita? Oh, kau lupa diri, kau nggak tahu matamu memandang karena seorang tua yang memandang sebelum kau lahir. Allah belum adakan kau dalam rahim seorang tuamu. Nah, ini yang dikatakan seorang yang dia lupa diri, lupa kepada mata, kufur kepada mata. Dia lupa bahwa siapa yang mendengar, aku belum ada ketika aku belum lahir. Begitu dilahirkan seorang tua fulanah binti fulan atau fulan bin fulan, dia nggak sadar Allah memberikan rezeki kepada telinga seorang kita ini sebelum orang sebendahulu kita mendengar. Nah, itu yang dikatakan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa syukur ini yang diridhonya Allah, nggak kufur kepada Allah. Orang kafir, terus kafir, ini hati-hati. Kafir kepada agama. Jaga benar-benar adab supaya orang tua senang, supaya Allah ridha kepada kita dengan menjaga agama, ad-din, agama yang menyelamatkan seorang ini, yang mendapatkan kita jannah, surga. Gak main-main Allah urusan kepada orang yang serius kepada Allah. Ihtiyat alal amal, dia selalu berhati-hati kepada amal. Ini orang luar biasa spesial. Orang kafir, orang gak benar, gak punya agama, gak ngerti Allah, gak ngerti kajian Nabi SAW, gak akan dia berbuat apa baik di mata kita. Itu yang dijaga benar-benar. Karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Rasul SAW, ini orang sehat. Adinu nasihat, agama ini nasihat. Terus perhatikan tentang agama. Ini termasuk taat, waladun saleh, seorang anak yang dikatakan anak ini dapat ridho orang tua karena soleh. Habib, tapi ini si ibu ini nggak benar agamanya, bukan masalah begitu kafir. Nah, ini yang sering diributin orang. Kalau ibunya sampai kafir atau bapaknya sampai kafir, tetap adab. Ya, tapi jangan sampai. Karena apa? Karena kafir. Karena kekufuran, karena kebaliman, kebolalan, karena kesesatan. Setan, la haula wala quwata, ditipu setan. Luar biasa setan, profesor, doktor setan. Setan ini pintar luar biasa, hidup abad-abadan, bukan tahun-tahunan. Bukan 1000 tahun, 10 tahun, 100 tahun, bukan abad-abadan. Ila yaumil kiamah, sampai kiamat. Tambah akhir zaman, tambah ruwet agama, tambah rusak keadaan, fasad dunia ini. Apa yang dijaga? Ketaatan itu, agama itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbi ali Muhammad, cinta kepada keluarga kanjeng Nabi SAW. Ya, karena Nabi Muhammad. Cinta kepada agama karena Nabi Muhammad. Kalau kita nggak ngelewati Rasulullah, nggak ngerti agama. Lebih banyak kesesatan dari Nabi Muhammad, ngaku-ngaku tapi nggak pernah menyebut Nabi Muhammad. Ini bahaya. Itu agama. Bagaimana seorang mengenali Nabi Muhammad, dia mengatakan Allah, nggak melalui pintu Nabi Muhammad, wah ini dhalal, ini sesat. Hati-hati. Kebayaan diukur bagaimana seorang itu membawa agama. Seorang anak ini soleh akan menyelamatkan seorang tua andai kata dia benar-benar soleh. Dia benar-benar ngerti yang hak. Dia benar-benar jauhi apa yang batil. Dia benar-benar lakukan amal-amal yang saleh, ghairu dzalik, enggak selain daripadanya itu. Kenapa? Karena setiap amal perbuatan kita itu harus ada nilai ibadah. Andai kata enggak wajib. Berarti apa? Haram andai kata enggak, tapi perintah Allah. Berarti harus alim, harus ngerti apa yang diperintahkan Allah selama kita hidup di dunia ini. Bagaimana kita taat kepada orang tua. Walau Habib, orang tua anak ini bukan orang beragama Islam. Loh, justru kalau orang kita nih benar orang tua nggak benar, insya Allah membawa orang tua. Nah, itu bahaya andai kata seorang jauh dari literatur, aturan, tuntunan agama Allah, dia terlepas dari jalan yang benar, orang ini tersesat, berarti akan membawa orang dalam kesesatan. Wallahu a'lam. Ini itu yang ditakutkan. Itu masalah kafir dalam bagaimana kita melihat orang tua. Selamat, nyari keselamatan, ini Islam.
Orang nggak selamat kalau dia membawa agama Nabi Muhammad SAW. Jadi orang memandang apa menjadi baik pandangan orang ini karena ngerti Islam, iya. Karena ngerti malaikat, iya. Karena ngerti kitab, iya. Rukun iman dia ngerti. Al-Bayan dia ngerti. Pinter orang ini dari mulai awal huruf Quran sampai akhir juz amma dia tahu, tapi nggak ngenalin Nabi Muhammad, fahuwa kafirun. Orang ini kafir. Hati-hati. Bahaya. Seorang apapun, orang seperti apapun, orang sehebat apapun, sekaya apapun, pejabat kayak seperti apapun, andai kata nggak ngenal Rasulullah, fahuwa kafir. Orang ini kafir. Hati-hati. Begitu penting kita mengenali seorang tua ini, bagaimana dipandangnya seorang menjadi alim saleh, karena kanjeng Nabi SAW dia mendapatkan ridha seorang tua yang dikatakan al-ummi, itu seorang ibu. Ummahatul mu'minin. Lihat ibu-ibu mukmin itu, Sayyidah Khadijatul Kubra, wa Fatimatu Zahra. Lihat Sayyidah Fatimatu Zahra, Ummu Aiman. Banyak dikatakan Rabi'atul Adawiyah dikatakan seperti itu. Bagaimana mereka ini menjadi seorang alim soleh, kan orang ini terkenal ma'ruf, orang ini masyhur, sampai kita mengharapkan keberkahannya. Waliyah, abidah, ta'iah, orang pilihan Allah ini perempuan. Karena apa? Karena ridha Allah. Kenapa Allah ridha kepada mereka itu? Sudah barang tentu dia orang ngerti agamanya, dia jaga, dan dia ngerti bagaimana birrul walidain. Jangan kecolongan. Ada orang seperti orang ini baik tapi nggak ngerti agama Nabi Muhammad, fahuwa kafirun. Orang ini kafir. Hati-hati. Itu penting mengetahui apa-apa di hadapan kita, terutama di saat kita melihat seorang tua, wala tadallul, patahkan itu sayap kesombongan di hadapan seorang tua. Insya Allah andai kata kita memandang kebaikan itu, kita mendapat ridha Allah, kita dilihat Allah, kita mendapatkan pandangan nyenengkan Allah. Intansullah yang surkum wa yutsabbit aqdamakum. Kau berjuang jihad di luar tapi keluarga sendiri enggak benar, ini enggak benar. Tapi dengan apa? Berjuang untuk menjaga benar-benar adab kepada seorang tua nih yang sudah dikubur-kubur, datengin makam kuburan, dan itu meminta ampun kepada seorang tua, gak mandang orang tua seperti apapun, tambah akhir, tambah waktu, tambah magam. Seorang yang mendapatkan kemuliaan sudah menemukan fitrahnya, sudah ketemu ajal, sudah ketemu malaikat, sudah ketemu para sepuh-sepuh yang alim-alimah di zaman-zamannya dulu. Kita merasa seorang kita ini hebat, kita merasa seorang ini besar di mata mereka, wa na'udzubillah min dzalik, rugi seorang ini. Itu yang dikatakan bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan kita melihat hukukul walidain, hak-hak orang tua, termasuk daripada seorang anak yang dia birrul walidain, taat kepada kedua orang tuanya, dia memandang bagaimana hak-hak seorang tua kepadanya. Jadi begitu, mau orang tua kafir, mau orang tua apa segala macam, tetap harus melihat seorang tua itu, menghormati seorang tua itu. Gak boleh nasihatin orang tua ini kurang ajar, ya, gak adab kepada orang tua ini, gak boleh. Orang tua bagaimana udah tahan, gak usah mikir segala macam. Kenapa? Ini anak gak ngerti aib, dia membuka aib yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah kafarat, sudah tutup daripada apa? Aib seorang anak itu. Seorang laki-laki terutama, seorang suami terutama, menceritakan keburukan istri kepada orang tua gak boleh. Nyenangkan orang tua, apa yang baik ceritakan ke orang tua, apa yang buruk tutup. Seorang perempuan dia sama, surganya sama, kumpul di tempat yang sama, al-jannah, masuk ke dalam surga, kepengen lain, dipisah nanti sama Allah, na'udzubillah min dzalik. Ketinggalan di neraka itu yang laki atau yang perempuan? Itu karena apa? Karena amal perbuatan selama di dunia gak menjaga baik-baik akidah, gak menjaga betul-betul aturan Allah, adinu Muhammad, agama kanjeng Nabi SAW. Seorang akan selamat bagaimana ia membawa iman kepada Allah dan birrul walidain, dan ketaatan seorang itu kepada kedua orang tua. Wabillahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.